Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya Isnaini Maulidah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang bertema penilaian acuan norma. A. Mengidentifikasi perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang telah direncanakan secara sistematis oleh seorang guru sebagai akibat pengalaman pendidikan dapat diungkap melalui proses evaluasi yang dibedakan dalam dua cara, yaitu cara testing dan kedua yaitu proses non-testing. Testing prosedur termasuk tes yang direncanakan dan dikembangkan oleh seorang guru maupun oleh para ahli evaluasi yang mendalami dan menekuni masalah tes dan ujian. Yang termasuk proses non-testing diantaranya cara mengeksplorasi informasi atau data tidak melalui tes. Prosedur non-testing pada umumnya memerlukan pengetahuan komprehensif tentang apa yang diberikan kepada sekelompok siswa di kelas. Semakin lengkap pengetahuan terhadap materi maupun fenomena tentang siswa yang diajar, semakin baik dalam mempresentasikan evaluasi keadaan yang sebenarnya pada perilaku siswa. Dalam proses pembelajaran, seorang guru pada prinsipnya dapat menggunakan alat testing buatan guru itu sendiri atau alat testing baku. Alat testing baku pada umumnya difokuskan untuk melengkapi butir-butir acuan normatif berisi daftar skor jenis yang diambil dari sampel siswa yang diasumsikan merepresentasikan populasi di mana tes direncanakan dapat digunakan. Sedangkan alat testing buatan sendiri digunakan jika guru ingin memperoleh informasi yang unik dan spesifik tentang para siswa. Ada dua hambatan yang apabila tidak diperhatikan akan mencegah terjadinya evaluasi yang komprehensif terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu kesulitan menerjemahkan tujuan pendidikan ke dalam sikap, minat, dan perilaku siswa. Yang kedua yaitu dalam beberapa hal perubahan total yang diinginkan pada siswa mungkin tidak terobservasi sampai jangka waktu yang lama termasuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun selama mengikuti proses pendidikan. Dasar pertimbangan guru dapat menentukan apakah seorang siswa termasuk kategori pandai, sedang, atau lemah dalam proses belajar mengajar dapat diungkapkan melalui evaluasi yang intensif dengan menerapkan teknik-teknik yang tepat. Mengenal siswa perlu waktu lama dan teknik yang kompleks. Untuk mencapai pengenalan siswa yang mendekati benar merupakan kombinasi antara keterampilan guru, observasi yang cermat, instrumen tes yang baku, dan keterampilan klinis yang memadai. Kemudian B. Pengukuran acuan normatif, acuan patokan, dan acuan tujuan. Dilihat dari aspek bagaimana hasil suatu tes dan prosedur evaluasi pengukuran diinterpretasikan oleh seorang guru atau evaluator. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu North Reference Measurement. Pada umumnya disebut pula sebagai penilaian acuan normatif, merupakan pengukuran yang deskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelompok atau kelasnya. Pada proses belajar, penilaian acuan normatif pada umumnya banyak dilakukan oleh seorang guru. Pada penilaian acuan normatif, seorang guru dapat mengacu pada ketentuan dan norma yang berlaku di sekolah. Di samping juga seorang guru bisa menggunakan acuan normatif nasional. Untuk melakukan itu, guru dapat membandingkan hasil belajar yang dapat dicapai di dalam kelas dengan acuan norma yang ada. Yang kedua, Criterion Reference Measurement atau disebut juga penilaian acuan patokan. Dikatakan demikian apabila posisi siswa merupakan hasil penampilannya dalam mengerjakan suatu tes pengukuran. Pada penilaian acuan patokan ini, hasil penampilan seorang siswa menunjukkan posisinya sendiri tanpa membandingkan dengan hasil penilaian siswa lain. Ketiga yaitu cara interpretasi lain yang
yang masih belum banyak dikenalkan oleh para evaluator, yaitu objective reference measurement atau penilaian terhadap siswa didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh seorang evaluator. C, yaitu persamaan dan perbedaan pengukuran acuan normatif dan acuan patokan. Pengukuran acuan normatif dan acuan patokan mempunyai persamaan dan perbedaan karakteristik yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kedua pengukuran acuan normatif dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai menentukan fokus item yang diperlukan. Yang kedua, tujuan pengukuran memerlukan sampel yang relevan. Yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar dan penulisan instrumen. Yang keempat, yaitu kedua pengukuran merupakan persyaratan pokok, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu apakah item yang disusun mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas yaitu item tes memiliki hasil keajengan atau konsistensi. Yang kelima yaitu kedua pengukuran tersebut sama manfaatnya, yaitu alat pengumpulan data siswa yang dievaluasi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.